Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi melanjutkan cerita yang kemarin sudah saya bacakan ya teman-teman. Yang kali ini memasuki part yang kedua yang berjudul Rumah Mbah Kiswoto. Cerita kali ini ditulis oleh Trianti Ing. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Keesokan harinya setelah sarapan, Pipit pamit untuk pulang. Aku mengatakan padanya agar pulang sekolah nanti langsung pulang ke rumah Mbak Kiswoto saja, sambil membawa baju dan perlengkapan lain, agar setiap hari bisa langsung berangkat sekolah dari sini tanpa harus pulang dulu ke rumah Pak Yatin. Aku kemudian mencuci baju. Begitu Pipit berlalu, aku menjemurnya lalu bergegas mandi. Aku tidak ingin lagi kejadian kemarin sore terulang lagi, saat seperti ada suara orang yang sedang mandi itu. Buru-buru aku masuk dan mengunci pintu yang menuju ke kamar mandi. Setelah selesai, lalu berganti pakaian dan kemudian membuat segelas air teh hangat. Kemudian aku duduk di teras depan. Kemudian tiba-tiba aku mendengar ada suara sapu lidi yang sedang dipakai untuk menyapu. Arah suaranya dari belakang rumah. Siapa ya yang menyapu? Apa istri Pak Marlan? Aku mencoba menajamkan pendengaranku, barangkali saja aku salah dengar. Tapi tidak, itu betul suara sapu lidi yang sedang digunakan. Aku lalu beranjak dari duduk, bermaksud akan melihat siapa yang sedang menyapu di halaman belakang. Ketika sampai di halaman samping, aku melihat perempuan yang kemarin sore menyapaku sedang menyapu. Kemudian aku berjalan ke halaman belakang, akan menghampiri perempuan itu. Namun langkah kakiku terhenti saat mendengar suara mobil masuk ke halaman rumah Mbah Kiswoto. Aku menoleh ke arah suara, ternyata mobil ambulan Puskesmas Sumber Waras yang datang. Segera aku membalikkan badan menghampiri Kak Hendi yang membawa mobil ambulan itu. Dia tersenyum sambil turun dari mobil. Ya ampun Kak, pagi amat udah datang, makasih ya udah mau direpotin, kataku merasa setengah tidak enak hati kepada Kak Hendi. Gak apa-apa Pen, mumpung sempat dan juga mobilnya gak sedang dipakai, kata Kak Hendi. Kami lalu menurunkan semua barang bawaan yang aku tulis kemarin. Ada sebuah bed ginekologi yang dibawa oleh Kak Hendi. Kemudian kami menaruhnya di kamar depan yang rencananya akan aku pakai untuk ruang praktik. Sejenak aku tertegun saat masuk ke kamar depan. Tidak ada yang berubah. Spray yang menutupi kasur pun masih terlihat rapi. Jadi siapa yang masuk kamar ini semalam? Atau hanya pendengaranku saja? Pen, ini ditaruh di sebelah mana? Kok malah ngelamun sih? Kata Kak Hendi sambil menepuk pundakku. Tentu saja sangat mengagetkanku karena aku memang sedang melamun. Iya Kak, ditaruh di sebelah sini aja Kak. Nanti meja kursinya aku pindah tempatnya, kataku sambil menunjuk tempat di depan kamar. Setelah itu kami menata kamar depan agar terlihat agak luas, biar terasa nyaman saat aku berpraktik nanti. Kami merubah posisi barang yang ada di dalam kamar itu. Setelah selesai aku pergi ke dapur akan membuat air kopi untuk Kak Hendi. Tiba-tiba aku melihat sekelebat bayangan di halaman belakang. Sejenak aku tertegun, bayangan siapa itu ya? Aku lalu menghampiri pintu belakang di mana tadi terlihat sekelebat bayangan itu. Perlahan membuka pintu belakang, kemudian mengedarkan pandangan ke sekeliling halaman belakang. Mataku mencari sosok bayangan tadi, tapi tidak aku temukan siapapun. Aku menarik napas panjang. Mungkin hanya salah lihat, pikirku. Karena sudah terlanjur merasa takut dari kemarin,
Jadi seolah-olah selalu melihat ada sosok makhluk tidak kasat mata di rumah ini. Aku membatin. "Pen, lama amat bikin minumannya. Aku keburu haus nih," kata Kak Hendy yang tiba-tiba sudah muncul di dapur sambil tersenyum. Iya maaf kak," kataku merasa malu. Aku lalu menutup pintu belakang dan kemudian segera membuat air kopi untuk Kak Hendy. Kami lalu mengobrol di teras depan. "Gimana semalam, Pen? Bisa tidur nyenyak gak?" kata Kak Hendy sambil menyeruput air kopi itu. "Ya lumayan lah. Cuma kayaknya rumah ini ada yang nungguin deh kak. Mungkin karena sudah lama nggak ditempati," kataku. "Ada hantunya maksudmu?" tanya Kak Hendy. Aku mengangguk. "Iya." Aku lalu menceritakan beberapa peristiwa yang terjadi sepanjang hari kemarin. Beberapa kali aku seperti melihat sekelebat bayangan, tapi saat dicari, tidak menemukan apapun. Juga saat di kamar mandi terdengar sangat jelas suara orang sedang mandi, tapi ketika dilihat juga tidak ada siapapun. Bahkan lantai kamar mandi pun tidak basah sama sekali. Juga tentang anak Bulegi saat mengantarkan barang belanjaanku. Tiba-tiba dia jalan terbirit-birit meninggalkan rumah ini. Begitu aku menyuruhnya menaruh barang belanjaan di dalam ruang tamu. Wajahnya terlihat sangat ketakutan, seperti baru melihat sesuatu yang menyeramkan. Dia langsung buru-buru pulang tanpa sepatah kata pun. Aku bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih karena telah mengantarkan barang belanjaanku. Kak Hendy mendengarkan ceritaku dengan seksama. Dia kemudian terlihat menarik napas panjang setelah aku selesai bercerita. "Apa sebaiknya kamu ngadain selamatan dulu, Pen? Ngundang orang untuk yasinan di rumah ini. Sekalian kamu ngenalin diri," kata Kak Hendy. "Iya juga sih, ide bagus itu. Tapi yang masak-masak nanti siapa kak? Aku mana bisa nyiapin untuk acara kayak gitu. Kamu coba bilang aja sama Bu Kades. Aku yakin dia pasti mau bantu." Iya deh. Nanti aku coba bilang ke Bu Kades deh." Kak Hendy kemudian pulang sekitar pukul 2 siang. Dia menumpang sholat zuhur di rumah ini. Aku lalu kemudian memasak mie rebus campur telur untuk kami makan siang. Karena hanya itu makanan yang bisa aku masak. Sepulangnya Kak Hendy, aku langsung ke rumah Bu Kades. Aku ingin membicarakan soal acara selamatan rumah Mbak Kiswoto yang tadi aku dan juga Kak Hendy bicarakan. "Assalamualaikum." Aku mengetuk pintu rumah Pak Yatin sembari mengucapkan salam. Beberapa saat aku menunggu, tapi tidak ada yang membuka pintu. Apa Bu Kades masih di kebun ya? Pipit juga kok belum pulang sekolah, sudah hampir jam 2:30. Aku lalu duduk di teras sambil menunggu, barangkali ada orang yang akan membuka pintu. Aku melihat sekeliling rumah Pak Yatin. Suasananya sepi sekali, sama seperti suasana di rumah Mbah Kiswoto. Kenapa desa Pasar Batang lama sekali maju ya? Padahal menurut cerita Bu Kades kemarin, desa ini sudah ada sejak lebih dari 40 tahun. Listrik belum masuk, jalanan masih tanah, rumah penduduk masih jarang. Itu pun aku lihat masih banyak yang menggunakan papan sebagai dindingnya. Yang terlihat hanya semak belukar dengan pohon alang-alang yang tumbuh subur. Beberapa menit berlalu, belum juga ada yang membuka pintu rumah Pak Yatin. Aku lalu beranjak dari duduk, bermaksud akan pulang. Ketika tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk ke halaman rumah Bu Kades dengan mengendarai sepeda motor. "Ada apa Bu Bidan?" tanya laki-laki itu setelah dia turun dari motor. Aku mengernyitkan kening, dari mana dia tahu kalau aku bidan? Apa dia anak Pak Yatin? "Masnya siapa ya? Apa anaknya Pak Yatin?" tanyaku tanpa menjawab pertanyaan laki-laki itu. "Iya Bu, saya Anwar, anak Pak Yatin," kata laki-laki itu seraya tersenyum. "Oh maaf, aku nggak tahu. Bu Kades kemana ya? Dari tadi aku nungguin di sini kok, nggak ada yang keluar. Ibu sama bapak sedang ke rumah saudara. Ada hajatan Bu, paling pulangnya besok." Aku manggut-manggut, berarti
Baru besok aku bisa mengobrol dengan Bu Kades, batinku. Apa Pipit juga ikut? Kok jam segini dia belum pulang dari sekolah? Pipit nggak ikut kok Bu. Dia memang kalau pulang sekolah sampai sore, kan sekolahnya jauh. Dia naik sepeda nggak naik motor. Setelah ngobrol sebentar dan menanyakan tentang beberapa hal pada Anwar, aku pamit pulang. Lalu kembali duduk di teras depan rumah Mbah Kiswoto sambil menunggu Pipit pulang sekolah. Karena tadi aku sudah berpesan pada Anwar, jika Pipit pulang agar langsung suruh ke rumahku saja, ataupun rumah Mbah Kiswoto saja. Ya meskipun aku sudah berpesan hal yang sama pada Pipit tadi pagi sebelum dia berangkat ke sekolah. Untuk beberapa waktu, aku duduk, lama-lama mataku mulai mengantuk karena angin semilir yang menerpa wajahku dengan lembut. Di antara sadar dan tidak, aku mendengar seorang ataupun seseorang menyebut namaku. "Sedang ngasuh Bu Bidan?" Tanya suara itu yang terdengar samar-samar di telingaku. Suara seorang perempuan lembut terdengar. Perlahan aku membuka mata yang masih terasa lengket. Ya karena mungkin baru saja hampir pulas. Samar-samar aku melihat ada perempuan yang kemarin juga menyapaku saat aku sedang ketiduran di teras ini. Dia sedang berdiri di depanku sambil tersenyum tapi di luar teras. Sejenak aku membetulkan letak duduk sambil mengucek-ngucek mata karena pandangan mataku belum begitu jelas. Tapi betapa terkejutnya aku tidak melihat lagi perempuan yang tadi berdiri di luar teras itu. Aku lalu segera beranjak dari duduk dan melihat ke halaman samping. Karena aku pikir, kalaupun perempuan tadi sudah berlalu, pasti belum jauh. Karena baru beberapa detik ketika tadi aku membuka mata, tapi tidak ada siapapun di halaman samping. Sejenak aku tertegun karena kepergiannya perempuan itu tadi, dan kemana perginya perempuan itu. Betapa cepat jalannya. Dengan rasa penasaran aku keluar dari teras dan berjalan menuju ke belakang rumah Mbah Kiswoto. Sesamanya di belakang rumah, aku mengedarkan pandangan ke sekeliling rumah halaman itu. Tapi tetap tidak ada siapapun yang terlihat di sana. Siapa ya perempuan itu? Sudah beberapa kali aku melihatnya, tapi selalu saja gagal untuk bertegur sapa dengannya. Tiba-tiba aku merinding, bulu kuduku meremang, bergegas aku meninggalkan halaman belakang rumah Mbah Kiswoto. Dengan sedikit berlari, aku kembali menuju ke teras itu. Aku bernapas lega ketika melihat Pipit sudah pulang dari sekolah. Dia sedang menyandarkan sepedanya di depan rumah. Aku lalu memanggil dan memberinya kode padanya agar segera datang ke rumah Mbah Kiswoto. Pipit pun kemudian menggunakan kepalanya sambil sebelum dia masuk ke rumahnya. Aku lalu kembali duduk di kursi teras itu sambil menunggu Pipit datang. Saat menjelang waktu asar, Pipit baru datang dengan membawa 2 buah kantong plastik berukuran sedang berisi baju ganti dan perlengkapan lain. Seperti sikat gigi, bedak, hand body, dan kemudian entah apa lagi itu. Aku lalu menyuruhnya agar barang bawaannya ditaruh di dalam kamar tidur kami. "Pit, kamu udah makan belum?" tanyaku begitu aku lihat dia sudah selesai merapikan barang bawaannya. Pipit tersenyum. "Belum Bu," jawabnya malu-malu. "Ya sudah, makan dulu sana. Saya udah masak nasi tapi belum ada sayur karena nggak tahu mau beli sayuran di mana. Tapi itu ada telur sama mie," kataku. Kami lalu ke dapur. Pipit kemudian menyalakan kompor. Dia lalu mengocok sebutir telur, sementara aku mengambil air wudhu karena sudah masuk waktu asar. "Pit, kalau mau beli sayuran di mana?" tanyaku. Kami sedang duduk di teras depan. "Kalau ibu biasanya belanja di pasar, Bu." "Memangnya pasarnya di mana?" "Di dekat Puskesmas Sumber Waras, Bu." "Loh, jauh amat?" tanyaku heran. Pipit bilang pasar yang ada hanya satu, yang berlokasi di dekat Puskesmas Sumber Waras. Itu pun tidak setiap hari buka, hanya seminggu 3 kali, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi biasanya mereka yang berbelanja akan membeli untuk stok selama 3 hari ke depan.
sedangkan yang ada di tiap desa hanya warung kecil. Warung besar juga hanya ada satu buah di tiap desa. Di desa Pasar Batang, warung milik Bu Legi itulah yang paling besar, menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari termasuk bumbu dapur kecuali sayur mayur. Berarti aku harus ke desa Sumberwaras untuk belanja sayuran. Alangkah jauhnya ke sana. Bagaimana aku harus ke sana sedangkan kendaraan saja aku tidak ada? Atau aku titip Bu Legi saja ya kalau kebetulan dia ke sana? Kami mengobrol di teras depan sampai tiba waktu asar. Selesai sholat, aku lalu menyuruh Pipit untuk mandi lebih dulu. Tanpa banyak bicara, Pipit langsung pergi ke belakang, sedangkan aku menunggu di dalam kamar sambil berbaring. Tapi hampir setengah jam berlalu, Pipit belum juga selesai. Dia belum masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Tentu saja membuat aku merasa heran. Ngapain aja Pipit di kamar mandi? Kok lama amat? Sampai setengah jam belum juga rampung. Aku kemudian beranjak dari tempat tidur dan pergi ke belakang. Di belakang aku melihat pintu kamar mandi masih tertutup rapat, artinya Pipit masih berada di dalam. Tapi aku tidak mendengar suara apapun dari dalam kamar mandi. Pipit, udah belum mandinya? Kok lama amat? Kataku sambil mengetuk pintu kamar mandi. Tidak lama kemudian pintu kamar mandi terbuka dan Pipit langsung menghambur keluar. Dia langsung memelukku dengan erat seraya membenamkan wajahnya di dadaku. Dia seperti orang yang sedang ketakutan. Apa yang dilakukan Pipit tentu saja membuatku merasa kaget karena terjadi secara tiba-tiba. Pit, kamu kenapa? Tanyaku sambil berusaha menengadahkan wajahnya. Tapi dia tetap membenamkan mukanya di dadaku. Aku kemudian membawa Pipit masuk menuju dapur dan membiarkan dia sejenak untuk mengatur napasnya. Kamu kenapa, Pit? Aku mengulangi pertanyaan yang sama. Setelah beberapa menit berlalu, Pipit mulai melepaskan pelukannya. Aku melihat dia bergidik. Dia lalu menatapku dengan tatapan yang tidak bisa kuartikan. Aneh sekali. Pit, kamu kenapa? Tanyaku lagi, dengan rasa penasaran apa sebenarnya yang sudah terjadi dengan dia. Ada orang di kamar mandi sebelah, Bu. Saya kira Bu Bidan yang sedang mandi. Tapi tiba-tiba saya dengar dia ketawa, suaranya serem banget. Jawab Pipit terbata-bata sambil bergidik dan menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Mungkin dia merasa saking ketakutannya. Lah kok kamu gak keluar dari kamar mandi? Kenapa? Malah diam saja di sana sampai setengah jam. Saya juga ingin keluar dari sana, Bu, tapi kaki saya kayak ada yang megangin, Bu. Ya intinya susah untuk digerakin. Mulut saya juga kayak yang dikunci. Padahal di hati saya ingin berteriak biar Ibu Bidan itu dengar. Aku mengernyitkan kening mendengar cerita Pipit. Apa mungkin yang dia alami seperti halnya yang aku alami waktu itu? Suara siapa sebetulnya yang terdengar seperti sedang mandi? Ya sudah, sekarang kamu ganti baju dulu sana, kataku. Pipit lalu berjalan ke kamar dan aku menuju ke kamar mandi, memeriksa kamar mandi sebelah. Tidak ada bekas air di lantainya, masih terlihat kering, berarti memang tidak ada orang yang mandi, seperti yang didengar oleh Pipit. Aku kemudian bergegas mandi dan buru-buru masuk ke dapur, lalu segera menutup pintu dan menguncinya. Begitu selesai, Pipit sudah selesai berpakaian. Kulihat dia sedang mengobrol dengan seorang ibu di teras depan. Aku kemudian menghampiri mereka. Aku tersenyum ke arah ibu itu dan mengulurkan tangan sambil menyebutkan nama. Kami lalu bersalaman. Belakangan aku tahu ibu itu bernama Bu Warsiah. Mari masuk, Bu, ada yang bisa saya bantu? Tanyaku dengan ramah. Saya dengar dari Bu Legi, katanya di sini sudah ada Bu Bidan baru. Saya mau suntik KB, Bu, apa sudah bisa? Tanya Bu Warsiah. Oh iya sudah bisa, Bu, mari silakan masuk, kataku, sambil membawa Bu Warsiah masuk ke kamar depan, yang aku jadikan sebagai tempat untuk berpraktik.
Setelah menimbang berat badan dan mengukur tensi Bu Warsiah dan hasilnya normal semua, aku lalu memberikan suntikan Depo Provera kepada Bu Warsiah, lalu mencatat di buku kunjungan pasien setelah selesai. "Rumahnya jauh nggak Bu dari sini?" tanyaku setelah selesai mencatat. "Rumah saya dekat sama rumah Bu lagi Bu. Ayo main-main ke sana biar tahu." "Iya insya Allah Bu, kapan-kapan saya akan main," kataku sambil tersenyum dan menyerahkan kartu aksesor, yaitu aksesor KB yang sudah selesai aku catat. "Bu Bidan nggak takut tinggal di rumah Bagiswoto ini Bu?" tanya Bu Warsiah tiba-tiba, sambil pandangan matanya melihat ke sekeliling kamar. Aku tertegun mendengar perkataan ataupun pertanyaan Bu Warsiah itu. "Memangnya kenapa Bu?" tanyaku ingin tahu. "Apa Bu Bidan belum pernah dengar cerita soal rumah ini?" tanya Bu Warsiah lagi, yang tentu saja membuatku semakin merasa ingin tahu. Aku menggelengkan kepala. "Saya belum pernah dengar cerita soal rumah ini. Lagian kan saya bukan orang sini dan baru datang ke desa ini Bu." "Iya juga ya, tapi apa Bu Gadis nggak cerita sebelumnya soal rumah Bagiswoto ini ke Bu Bidan?" Aku menggeleng lagi dan semakin merasa penasaran. "Memangnya kenapa dengan rumah Bagiswoto ini Bu?" tanyaku. Aku melihat Bu Warsiah menghela nafas panjang. Matanya lalu menatap wajahku agak lama. Aku kemudian menunggu Bu Warsiah untuk mengatakan sesuatu tentang rumah Bagiswoto ini. "Ada apa sama rumah Bagiswoto ini Bu?" tanyaku mengulangi. Bu Warsiah terlihat seakan ingin mengatakan sesuatu tapi ada keraguan di wajahnya. "Bilang saja Bu, saya nggak apa-apa kok," kataku. Padahal aku berbohong tentu saja. "Rumah Bagiswoto ini kan angker Bu," kata Bu Warsiah membuatku tercekat. Tiba-tiba aku merinding. "Angker gimana Bu maksudnya?" tanyaku penasaran. Bu Warsiah ini benar-benar menatapku dengan agak lama. Aku sampai jengah dibuatnya. Tiba-tiba ia bergidik ngeri, lalu turun dari bed ginekologi dan duduk di kursi yang ada di depan meja. "Rumah ini angker Bu," kata Bu Warsiah agak berbisik. "Iya, angkernya itu gimana Bu?" tanyaku tidak sabar. "Waktu Bagiswoto masih hidup rumah ini..." Kemudian belum selesai Bu Warsiah melanjutkan ceritanya, terdengar suara pintu kamar periksa diketuk dan suara Pipit memanggilku. "Bu Bidan Bu, ada orang datang mau periksa." "Iya sebentar Pit, suruh duduk dulu," kataku. "Ya sudah besok lagi saja ya Bu ceritanya. Itu ada orang yang mau berobat. Nggak enak kalau nunggu kelamaan. Kalau gitu saya pulang dulu ya Bu," kata Bu Warsiah. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Iya Bu." Dia kemudian beranjak dari duduk dan membuka pintu kamar. Setelah membayar uang suntik KB, aku mengikutinya sampai teras depan. Di teras ada 2 orang ibu yang sedang duduk menunggu. Aku lalu menyalami mereka sambil menyebutkan nama. Begitu pula dengan kedua ibu itu. Mereka bernama Bu Mugi dan Bu Rahayu. Aku kemudian menanyakan ada keperluan apa pada mereka. Seperti halnya Bu Warsiah, Bu Mugi dan juga Bu Rahayu adalah akseptor KB. Mereka akan KB untuk suntik. "Mari Bu, silakan masuk," kataku mempersilahkan Bu Mugi dan Bu Rahayu masuk ke kamar periksa. Tanpa banyak bicara, setelah mendapatkan pelayanan suntik KB, Bu Mugi dan Bu Rahayu pamit untuk pulang. Padahal aku ingin menanyakan pada mereka tentang apa yang sudah dikatakan oleh Bu Warsiah tadi. Tapi Bu Mugi dan Bu Rahayu sangat pendiam, tidak seperti Bu Warsiah. Aku jadi merasa tidak enak hati jika harus bertanya macam-macam soal rumah Bagiswoto. "Pit, kamu sekolah jauh nggak? Tiap hari pulangnya sampai sore terus, apa nggak capek kamu?" "Sekolah di sini aja yang dekat," kataku. Aku kembali duduk di kursi teras setelah kedua orang pasien tadi pulang. "Iya Bu, jauh banget, dekat sama Puskesmas Sumber Waras. Kalau di sini ada SMP, saya juga mau sekolah di sini," kata Pipit. Aku melongo mendengar perkataan Pipit, membayangkan harus mengayuh sepeda setiap hari
pulang pergi jarak yang sangat-sangat jauh. Aku yang mengendarai sepeda motor saja terasa begitu capek. Aku tidak menyangka kalau sekolah Pipit berlokasi di dekat Puskesmas Sumberwaras. Meskipun tahu jika jauh karena kakaknya sudah memberitahu, tapi aku mengira hanya di kampung sebelah. Aku juga baru tahu kalau ternyata di desa Pasar Batang belum ada sebuah SMP, hanya ada sebuah SD negeri. Pipit lalu bercerita pengalamannya selama bersekolah di SMP itu. Setiap pagi dia berangkat bersama dengan beberapa orang temannya dengan mengayuh sepeda. Ada juga dari mereka yang berboncengan, karena salah satu tidak mempunyai sepeda. Jika cuaca terang, tentu saja hal itu tidak menjadi soal. Meskipun mereka harus kepanasan, berada di bawah terik matahari, yang menjadi soal jika turun hujan. Mereka tidak akan bisa mengayuh sepeda karena jalan yang mereka lalui masih berupa tanah merah, yang selain licin juga lengket. Mereka harus berjalan kaki sambil menuntun sepeda, tentu hal yang sangat-sangat membuat sangat lelah. Aku merasa kasihan sekaligus kagum pada kegigihan Pipit dan teman-temannya. Mereka tidak pantang menyerah dengan keadaan. Sampai menjelang maghrib mengobrol di teras depan, kami lalu masuk saat samar-samar terdengar suara azan maghrib berkumandang. Kami segera menuju ke dapur untuk menyalakan lampu. Setelah menutup semua jendela dan pintu depan, saat sampai di dapur, aku melihat sekelebat bayangan di pintu belakang. Sejenak aku menghentikan langkah. Tentu saja hal itu membuat Pipit merasa heran. "Kenapa, Bu? Kok berhenti di situ?" tanya Pipit. Dia lalu menghampiriku. "Ibu kayak lihat ada orang di Pit di belakang pintu," jawabku sambil jari telunjuk menuju ke arah pintu belakang. Tiba-tiba Pipit memelukku dengan erat. Dia sangat ketakutan. Ya Allah, aku lupa kalau Pipit anaknya penakut. Tadi aku sudah keceplosan berbicara. "Ngapain takut, Pit? Baca-baca doa saja," kataku, padahal dalam hati aku juga merasa takut. "Ayo kita nyalain lampunya, terus sholat maghrib. Nanti keburu habis waktunya," kataku sambil berusaha melepas tangan Pipit dari pinggangku. Perlahan Pipit melepaskan pelukannya. Kami lalu menyalakan 3 buah lampu tempel yang akan kami taruh di dapur, ruang tamu dan juga kamar. Setelah itu kami lalu mengambil air wudhu dan mendirikan sholat. Selesai sholat isya dan makan malam, kami segera beranjak tidur. Pipit aku lihat sangat pulas tidurnya. Pasti dia kelelahan seharian mengayuh sepeda. Entah sudah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba samar-samar aku mendengar suara seorang perempuan yang sedang menangis. Suaranya terdengar begitu dekat di telingaku. Perlahan aku membuka mata lalu menoleh ke arah Pipit. Nampak dia masih tertidur dengan nyenyaknya. Berarti bukan Pipit yang menangis. Aku kemudian membatin, lalu itu suara siapa yang sedang menangis tengah malam begini? Aku menajamkan pendengaran, barangkali saja aku salah dengar, tapi tidak. Pendengaranku masih berfungsi dengan baik. Suara tangisan itu masih terdengar, bahkan semakin jelas. Ternyata suara tangisan itu datangnya dari arah kamar sebelah kamarku. Setelah aku mendengarkan dengan seksama, aku mengernyitkan dahi. Bukankah tidak ada orang di kamar itu? Tiba-tiba aku merinding, bulu kuduku berdiri. Keringat dingin mulai membasahi kedua pelipisku. Jantung berdetak lebih kencang. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Bu Warsia tadi, kalau rumah Mbah Kiswoto ini angker. Tapi kenapa? Apa karena lama tidak ditempati? Atau ada peristiwa yang terjadi sebelumnya di rumah ini? Aku begitu merasa ketakutan. Sementara suara tangisan itu masih saja terdengar dari arah kamar belakang, yang aku rencanakan untuk tempat rawat inap pasien yang baru melahirkan. Siapa perempuan yang sedang menangis itu? Aku kemudian bangun ketika jam telah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Aku begitu terkejut karena kesiangan. Pipit sudah tidak ada lagi di sebelahku. Aku berusaha mengingat kejadian tadi malam. Apa aku langsung tidur karena mengantuk atau pingsan karena ketakutan? Entahlah.
Bergegas aku beranjak dari tempat tidur dan menuju ke belakang. Sampai di dapur, aku melihat Pipit sedang memasak mie instan dicampur telur. Dia sudah mengenakan seragam sekolahnya dengan rapi. Bu Bidan udah bangun bu, kata Pipit begitu dilihatnya aku masuk ke dapur. Kamu kok gak bangunin saya Pit? Tanyaku sambil berjalan ke arah sumur mau mengambil air wudhu. Saya bangunin kok bu, malah saya berkali-kali banguninnya sambil goyang-goyangkan tangan Ibu Bidan tadi. Tapi Bu Bidan itu gak bangun-bangun juga, jawab Pipit. Aku mengeritkan dahi apa iya aku sampai tidak bangun. Sebegitu nyenyakkah tidurku semalam. Aku lalu segera mengambil air wudhu, tidak lagi menghiraukan Pipit yang sedang memasak di dapur, kemudian menjalankan sholat subuh yang sudah sangat terlambat waktunya. Pit, nanti pulang sekolah bisa tolong saya nggak? Tanyaku saat Pipit sedang sarapan di ruang tamu. Tolong apa bu? Nganterin surat untuk Pak Mantri Hendy di Puskesmas. Iya bisa bu, nanti pulang sekolah saya mampir ke Puskesmas dulu. Aku kemudian menulis surat untuk Kak Hendy, atau lebih tepatnya meminta kiriman obat Depo Provera. Karena yang dikirimkan kemarin hanya 1 box, sedangkan aku memperkirakan akseptor KB yang menggunakan obat suntik itu lebih dari 30 orang. Dilihat dari data yang aku dapatkan dari Bukades kemarin. Saya berangkat dulu ya bu, kata Pipit setelah selesai sarapan. Dia lalu memakai sepatunya. 3 orang temannya sudah menunggu di halaman. Aku kemudian menitipkan surat untuk Kak Hendy yang aku tulis tadi. Ini suratnya, jangan sampai lupa ya Pit, hati-hati di jalan, kataku. Pipit lalu berangkat bersama ketiga orang temannya. Aku segera menuju ke belakang untuk mandi. Langkah kakiku terhenti ketika sampai di dapur. Aku seperti melihat ada seseorang yang berjalan ke arah kamar mandi. Aku mengernyitkan dahi. Siapa orang itu? Bukankah tidak ada orang lain selain aku dan Pipit di rumah ini? Perlahan aku menuju ke pintu yang menghubungkan dapur dengan kamar mandi. Tapi kulihat pintu itu masih terkunci. Tiba-tiba aku merinding, bulu kuduku meremang, bergegas aku ke depan, lalu duduk di kursi teras. Tidak jadi mandi akhirnya, daripada terjadi lagi apa yang kualami seperti waktu itu. Lebih baik aku menunda mandi. Ada apa sebetulnya dengan rumah ini? Apa betul yang dibilang Bu Warsia kemarin, bahwa rumah Mbah Kiswoto ini memang angker? Tidak lama berselang, aku melihat motor Pak Kades memasuki halaman depan rumahnya. Kebetulan mereka sedang pulang. Pikirku aku akan menanyakan soal rumah ini pada Bu Kades. Juga ingin membicarakan soal acara selamatan rumah. Sekitar setengah jam Bu Kades datang menghampiri sambil membawa bungkusan plastik. Sudah pulang bu? Tanyaku sambil tersenyum begitu Bu Kades sampai di teras. Iya Bu Bidan, sudah selesai acaranya. Maaf, kemarin saya nggak sempat bilang ke Bu Bidan kalau mau menginap. Nggak apa-apa kok bu. Pipit tadi malam tidur di sini kan bu? Maaf kalau ngerepotin ya. Nggak ngerepotin sama sekali bu. Justru saya senang ada temannya. Ayo bu, masuk. Nggak usah bu, kita ngobrol di luar saja. Adem. Oh iya, ini ada oleh-oleh sedikit. Jenang ketan, kata Bu Kades. Dia kemudian memberikan bungkusan plastik itu kepadaku. Makasih loh bu. Oh iya bu, saya ingin ngadain selamatan rumah ini, kira-kira gimana ya bu? Tanyaku setelah Bu Kades duduk di sebelahku. Selamatan rumah gimana maksudnya Bu Bidan? Tanya Bu Kades. Aku lalu mengutarakan keinginan untuk mengadakan selamatan rumah, mengundang para tetangga sekitar. Lalu kemudian selain berdoa agar diberi keselamatan dan keberkahan selama menempati rumah Mbah Kiswoto, juga sekalian memperkenalkan diri kepada masyarakat desa Pasar Batang. Rumah Mbah Kiswoto ini kan sudah lama nggak ditempatin bu, jadi saya pikir ada baiknya kita adakan selamatan sebagai tanda saya mau menempati rumah ini, kataku. Beruntung Bu Kades menyanggupi ketika aku meminta tolong padanya agar menyiapkan segala sesuatunya. Aku kemudian memberikan sejumlah uang kepada Bu Kades untuk membeli apa saja keperluan selamatan.
Setelah dihitung-hitung kira-kira semua memerlukan biaya berapa, kami lalu bersepakat. Acara selamatan diadakan pada hari Minggu pagi sekitar pukul 9. Dengan mempertimbangkan ataupun pertimbangan masyarakat desa Pasar Batang banyak yang libur pada hari itu. Bu Kades mengatakan dia yang akan menyiapkan semuanya. Aku terima beres saja. Sampai waktu zuhur tiba, Bu Kades pamit pulang. Aku ini lupa tidak menanyakan soal rumah ini padanya. Hari Sabtu pagi, Bu Kades dan 6 orang ibu yang lain datang ke rumahku. Mereka sambil membawa barang belanjaan untuk keperluan selamatan yang sudah dibeli. Kami lalu menuju dapur dan memulai kesibukan. Ternyata semua peralatan untuk memasak begitu lengkap dan tersimpan rapi di loteng. Aku malah baru mengetahui ketika Bu Kades meminta Bu Is dan juga Bu Pariah untuk mengambilnya di atas loteng. Rencananya kami akan membuat ayam goreng, mie goreng sawi hijau, kering tempe kacang tanah teri kecil, sambal goreng kentang jeroan ayam, telur rebus, kerupuk udang, dan peyek kacang tanah. Kami juga akan membuat beberapa macam kue basah, kue lapis, bolu kukus, dan lambang sari. Semua ini intinya akan dimasukkan ke sebuah besek atau wadah makanan dari sayatan bambu yang kemudian dibawa pulang oleh bapak yang ikut kendurian. Semoga betah tinggal di sini ya Bu Bidan, kata Bu Nur Hayati sambil mengiris bawang merah. Aku tersenyum. Insya Allah Bu, doakan saja, kataku. Iya Bu Bidan, biar kami nggak kejauhan lagi kalau mau berobat apa suntik KB, kata Bu Kesi. Kemudian sembari mengocok telur. Kalau ada yang gangguin nggak usah takut Bu, diamin aja, kata Bu Tati tiba-tiba. Aku mengernyitkan kening. Maksudnya Bu, tanyaku. Aku melihat ibu-ibu yang lain memandang ke arah Bu Tati sembari memberikan kode, entah apa maksudnya. Bu Tati ini kemudian tersenyum kikuk karena menyadari kesalahannya. Telah keceplosan berbicara. Nggak apa-apa Bu. Maaf tadi saya salah ngomong, kata Bu Tati. Dia kemudian melanjutkan memarut kelapa. Tapi hal itu tentu saja malah membuatku merasa semakin penasaran. Ada apa sebenarnya? Apa mereka yang sembunyikan? Ada rahasia apa sebetulnya di rumah ini? Ada apa lo Bu? Bilang saja biar saya itu nggak penasaran, kataku. Bu Kades dan keenam ibu-ibu itu saling berpandangan, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mau berbicara. Rumah ini ada hantunya ya Bu? Tanyaku. Membuat para ibu itu terlihat kaget. Mungkin mereka tidak menyangka aku akan bertanya seperti itu. Namanya juga rumah kosong sudah lama Bu Bidan, pastinya ada yang nungguin, tapi nggak usah takut sama yang gituan, kata Bu Kades sembari menguleni adonan kue bolu kukus. Iya Bu Bidan, nggak usah takut sama malu kayak gitu, kata Bu Supri yang sedang mengulek bumbu. Aku tersenyum. Iya Bu, insya Allah saya nggak takut kok, apalagi ada Bebet yang nemenin aku, kataku. Padahal sebetulnya aku takut juga, tapi semoga saja setelah diadakan selamatan tidak ada lagi yang datang menggangguku di rumah ini. Tiba-tiba aku teringat dengan perempuan yang sudah beberapa kali aku lihat sedang menyapu di halaman belakang. Bahkan sempat bertegur sapa meskipun aku belum mengetahui dia itu sebenarnya siapa. Aku lalu kemudian menanyakan kepada ibu-ibu yang sedang berada di dapur siapa perempuan itu dengan menyebutkan ciri-cirinya. Mereka saling berpandangan. Dia itu siapa ya Bu? Apa istrinya Pak Marlan? Karena sudah beberapa kali saya lihat dia sedang menyapu halaman di belakang. Rumahnya di mana? Tanyaku. Tidak ada yang menyahut. Aku merasa heran tentu saja. Kupandangi satu persatu wajah ibu-ibu itu, tapi mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing, seakan tidak mendengar pertanyaanku. Hal itu tentu saja membuatku menjadi penasaran. Siapa sebetulnya perempuan yang aku lihat itu? Apakah dia memang sosok hantu yang dimaksud oleh para ibu itu? Keesokan harinya sekitar pukul 7 pagi, Bu Kades dan juga keenam orang ibu yang membantu kemarin sudah datang kembali ke rumah Bagiswoto. Mereka menyiapkan segala sesuatunya untuk keselamatan rumah yang rencananya akan dilaksanakan pukul 10 pagi. Kemarin hingga mereka pulang,
Aku tetap tidak mendapatkan informasi tentang rumah Bagiswoto. Juga perempuan yang berada beberapa kali aku lihat di rumah ini. Mereka seakan menutup rapat siapa sosok perempuan itu. Aku malah semakin merasa penasaran kenapa harus disembunyikan, ada apa sebenarnya. Apa yang telah terjadi sebelumnya di rumah ini, bermacam pertanyaan menggelayut di kepalaku. Bu Bidan, ada Pak Mantri Hendy tuh, kata Pipit. Ketika aku sedang membungkus kue-kue, aku lalu bergegas ke depan. Nampak Kak Hendy, Kak Dedi, dan Pak Warno sedang duduk di teras. Aku lalu menyalami mereka. Masuk yuk Kak, silakan masuk Pak, kataku pada mereka. Biar di sini saja Mbak, ngadem sambil nunggu acaranya dimulai, kata Pak Warno. Iya Pen, enak di sini, nggak gerah, kata Kak Dedi. Oh baiklah kalau begitu, sebentar saya ke dalam dulu, kataku kemudian menuju dapur. Aku lalu membuatkan 3 gelas air kopi untuk Pak Warno, Kak Hendy, dan Kak Dedi, lalu membawanya ke depan dengan sepiring berisi kue. Silakan diminum dan dicicipi kuenya, Pak, Kak, kataku, seraya menaruh nampan di meja. Aku kemudian duduk di sebelah Kak Hendy. Gimana Mbak? Kira-kira kerasan gak tinggal di sini? Tanya Pak Warno sembari menyeruput kopi. Aku tersenyum. Insya Allah Pak, kerasan kok, jawabku. Udah dapat pasien belum? Tanya Kak Dedi sambil terkekeh. Oh jangan salah, sudah banyak pasien dia. Kemarin aja minta tambahan obat depo, kata Kak Hendy sambil terkekeh. Aku ikut terkekeh menanggapi gurauan mereka. Kami lalu mengobrol seputar penempatanku di desa Pasar Batang. Pak Warno mengatakan agar akhir bulan ini aku sudah bisa mengirimkan laporan LB1, LB3, dan semua laporan yang berkaitan dengan tugasku sebagai bidan desa ke Puskesmas Sumber Waras. Mendekati pukul 10, Pak Kades dan beberapa orang bapak itu mulai berdatangan. Pak Warno, Kak Hendy, dan Kak Didi kemudian masuk ke ruang tamu untuk berkumpul bersama masyarakat yang sudah datang. Ada 40 orang kepala keluarga yang hadir, termasuk Pak Kades dan Pak Ustadz. Sedangkan ibu-ibu yang datang hanya 10 orang. Aku lalu mempersilahkan mereka langsung ke dapur untuk bergabung dengan Bu Kades dan ke-6 ibu yang lain. Setelah berbincang beberapa saat, Pak Kades kemudian membuka acara dengan kata sambutan, lalu disusul kata sambutan oleh Pak Warno. Dia sebagai perwakilan dari Kepala Puskesmas Sumber Waras Dr. Ahmad. Pak Warno memperkenalkan aku sebagai tenaga bidan yang bertugas di desa Pasar Batang. Pak Warno mengharapkan kerjasama masyarakat desa untuk membantu semua kegiatan yang aku lakukan. Setelah Pak Warno selesai memberikan kata sambutan, acara selamatan dimulai yang dipimpin oleh Pak Ustadz Soleh. Beliau mendoakan agar rumah Bagiswoto yang akan aku tempati selama bertugas bisa mendatangkan keberkahan dan keselamatan. Pukul setengah 12 siang, acara selamatan rumah selesai. Bapak-bapak yang datang kemudian satu persatu pulang meninggalkan ruang tamu dengan membawa kantong plastik berisi nasi besek dan kue-kue. Tinggal Pak Kades dan Pak Ustadz. Mereka menemani Pak Warno, Kak Hendy, dan Kak Dedi mengobrol. Aku dan para ibu yang berada di dapur lalu makan siang bersama. Pipit duduk di sebelahku. Jadi Bu Penny tinggal sama siapa di rumah ini? Tanya Bu Woro, istri Pak Ustadz. Sama Pipit Bu, jawabku sembari memegang tangan Pipit. Iyalah harus ada temannya Bu, jangan sendirian. Biar kalau si Suci datang gak takut, kata Bu Surat yang bertubuh gemuk. Aku menghentikan suapan, memandang Bu Surat seraya mengeringitkan kening. Suci siapa ya Bu? Tanyaku. Aku melihat Bu Surat agak terkejut. Dia lalu melihat kiri kanan, kelihatan sekali kalau dia salah tingkah. Dia pasti tadi keceplosan berbicara, seperti Bu Tati kemarin siang. Siapa lagi perempuan yang bernama Suci? Apakah sosok hantu itu? Untuk beberapa saat, tidak ada satupun dari ibu-ibu itu yang berbicara. Mereka semua diam, pura-pura sibuk makan. Tidak lama berselang, Bu Kades membicarakan hal yang lain. Disambut oleh ibu-ibu itu, terlihat sekali kalau mereka sedang mengalihkan pembicaraan. Aku hanya menarik napas panjang. Tidak mungkin aku juga bertanya lebih lanjut, karena mereka ya pasti tetap tidak akan memberitahu tentang hal itu.
Bu Endang, sudah waktunya suntik KB belum? Sekarang sudah dekat Bu bidannya, nggak perlu ke puskesmas Sumber Waras lagi, kata Bu Kades. Belum Bu, masih minggu depan. Tenang sekarang ya. Ya nggak perlu jauh-jauh lagi suntik KB-nya, kata Bu Endang. Saya ngambil habis ini, 2 hari lagi waktunya suntik, kata Bu Nur Hayati. Awas kelewatan Bu, mentang-mentang Bu bidannya dekat malah menyepelekan jadi lupa, kata Bu Kades. Insya Allah nggak lupa Bu, wong saya tulis di tanggalan tiap waktunya suntik kok, biar serumah itu bisa ngingetin, kata Bu Endang sambil terkekeh disambut oleh ibu-ibu yang lain. Aku ikut tersenyum meskipun dipaksakan. Mbak Penny, kami pamit pulang dulu ya, kata Pak Warno yang tiba-tiba sudah berada di dapur dengan Kak Dedi dan Kak Hendi. Loh kok buru-buru Pak? Nggak sholat zuhur di sini dulu, biar nanti sampai puskesmas sudah tinggal istirahat, kata aku. Nggak usah Mbak, makasih ya. Nanti di jalan saya mampir di rumah teman, kata Pak Warno. Pak Warno, Kak Dedi dan Kak Hendi lalu pamit untuk pulang kepada Bu Kades dan ibu-ibu yang lain. Tidak lama kemudian, Bu Kades membawakan mereka masing-masing 1 buah kantong plastik berisi besek makanan dan kue-kue. Titip Bu Penny ya, ibu-ibu, biar betah tinggal di sini. Biar ibu-ibu nggak usah jauh-jauh lagi kalau mau suntik KB, kata Pak Warno sebelum pergi, disambut dengan jawaban ramai ibu-ibu. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ketiga nanti. Nah, jadi misterinya akan semakin terungkap kan. Ada apa sih sebenarnya di balik rumah Mbah Kiswoto ini, dan siapa suci perempuan yang mungkin sedang bergentayangan itu. Nah, simak ceritanya terus hanya di channel ini ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan. Makanya untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Untuk kalian yang belum, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya juga. Karena dengan itu kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik, dan juga ya menjadikan channel ini sampai sekarang ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap terus dukung channel ini ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf juga, dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.